Masya Allah, hari ini kita rencananya mau itikaf di masjid. Mau kalungin. Cie. Ayo, ngapa lu bikin semua? Ayo. Allahumma lakasumtu. Jadi Kak Igun pengen jiwa kompetisinya ditambah. Kak Igun itu bisa jadi seperti sekarang ini karena mau belajar. Aku tuh kan harusnya Rabu kemarin tuh berangkat umroh gitu. Tapi karena nggak berangkat umroh, jadi aku sebenarnya kesel. Tapi dibalas kemarahannya dengan aktivitas seperti ini. Jadi aku membayangkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi tangkin. Yuk. Sekali nungguin gue. Ayo dong. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Udah ada yang batal belum? Bipino, coba Imam minta ada Pak, cobain audionya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Udah ada yang pernah duduk di sini belum? Hah? Tidur di sini. Situ di sini. Kalau ulang tahun nyanyi apa? Ayo coba. 1, 2, 3. Ya Allah, ulang tahun dia. Siapa yang mau doain Nabi? Ayo maju sini. Siapa? Ayo. Siapa? Ayo yang mau ngasih kado. Cepat. Ayo. Sini loh. Yang makannya paling banyak. Petasan. Ya Allah. Dia usah deh, cukup ah. Oke. Les, udah takut. Udah matiin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dirahasiakan. Insya Allah beliau bisa terus amanah, amin. Tetap menjadi orang yang sabar, mempunyai keluasan hati, dan insya Allah semua anak-anak didikan Duratul Quran insya Allah menjadi anak yang membanggakan. Jadi anak-anak setiap hari juga harus mendoakan Pak Ustadz. Insya Allah beliau mendoakan kalian, kalian mendoakan beliau. Dan hari ini, saat ini kita doain insya Allah semua hajatnya, semua keinginannya, kebahagiaan dunia akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo ngapain diam semua? Oh. Doain. Allahumma lakasumtu. Yo, siapa yang mau doain Pak Ustadz? Ayo, maju. Wah, luar biasa. Ayo doain Pak Ustadz. Amin. Amin. Al-Fatihah. Oke, kado coba dibuka. Itu dari siapa? Bismillah. Itu dari siapa ini? Anak-anak. Dari siapa nih? Dari Umi. Iya, Umi yang mana Umi? Iya. Ya Allah, cakep banget. Bareng ya, coba ya. Satu lagi. Ya Allah. Minta kuenya dibagi ya, Mi. Bang Vio yang beliin, gua kata yang gede, dibeliin yang segini. Ya Allah, taruh. Baju bude, sarung bude. Nah ini dari aku. Coba. Udah robek aja. Karena wakaf. Cie. Ini dong, saya kami. Oke. Kan jadi keren kalau jalan Ustadznya Igun gitu. Coba kalungin. Cie. Cie. Iya sayang. Ntar heboh ada buat ininya, gue bikin kayak dapur restoran. Ji, ini kan yang buat air minum nih. Kita tahu di mana. Jadi gini Ji, jadi nggak perlu Sini. sini ya. Terus airnya dari mana? Dia ngambil dari sini, ntar tapping dari sini, ntar dibikin siapa ambil sini, jadi nggak perlu beli galon buat dapur mau. Oh itu ada air itu juga, air Iya. air minum gratis. Ada yang ini kan. Terus jadinya ini apa ya? Ini kan air minum. Di
tutup besi? Enggak, clean aja gini. Di sini kan berarti kan tinggal ambil keran dari sini ya. Oh, ini buat masak, buat nyuci piring. Tapi ini tampias ya, belum ditutup ya? Ini kolor siapa ini? Ya. Kalau ini sekarang masih gini kayak di kantin. Makanya nih biar nampung aku bikinin dulu langsung. Jadi dia ngambil di meja-meja, beli meja-meja manja. Bismillah, ntar mau makan pada daun. Keren deh lihat santri banyak gedung gitu ya. Kayak di Yaman nih, Ci. Rapi. Jadi tray gitu kan. Masya Allah, hari ini kita rencananya mau itikaf di masjid. Tadi kita udah sholat isya, sholat taraweh, witir semuanya. Ini tempat wilayah anak-anak ambil air minum. Kalau air minum di sini gimana? Kejauhan nggak? Oh iya deh. Habis ambil makan, ambil air situ. Nggak, karena aku harus taruh gelas. Udah disetting di sini itunya airnya. Di mana airnya? Udah ada serangnya. Udah ada selangnya ini. Oh, di situ. Yang penting bisa. Jadi kan tadi kalian lihat dapur ya. Jadi kalian lihat dapur, nanti itu, Pak makasih ya. Dapur itu nanti Dapur itu nanti kalau udah jadi. Nah, ini kan dapur sementara nih. Dapur sementara ini aku hancurin. Jadi semuanya ada di sini. Artinya dapat peluang. Jadi tadinya kan belajarnya di situ, ya kan? Nah, sekarang kita bikin ini di atasnya tempat buat belajar di atas. Jadi kalau siang waktu jam-jam bukan sholat bisa di atas buat belajar, tapi di bawah di masjid. Gitu. Bisa antara laki sama perempuan. Iya. Ya perempuan pokoknya wilayah kekuasaan di atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita bisa berkumpul di dalam nikmatnya Masjid Rotul Quran, di mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Semua keberuntungan masih berada pada kita. Jadi ada baiknya kita sama-sama mengucap syukur alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, Kak Igun juga kedatangan sahabat Kak Igun, Masya Allah, Habib Abdullah Jafar Al-Habsyi, yang hari ini berkenan. Kita nggak ada janjian sebelumnya, tapi bisa ketemu ini pasti Allah yang sudah atur semuanya. Terima kasih Habib sudah hadir. Terima kasih juga ada Habib Vino sudah hadir di sini.
ada Kak Bedu yang sudah dari sini belum ngantuk ya Kak Bedu ya, belum ya. Ya ada Gus Iqbal juga sudah hadir di sini. Tadi Ustadz secara random Kak Igun minta coba tes hafalan Qurannya. Oke. Terlihat raut wajah kecewa dari guru kalian. Kalian di sini itu bukan ini adalah tempat penitipan anak. Kalian di sini bukannya tempat di mana orang tua kalian menitipkan kalian secara cuma-cuma. Tapi kalian di sini adalah tempat kalian belajar. Tugas kalian sangat mudah. Di atas dengar suara Kak Igun kan? Tugas kalian di suratul Quran sini bukan kerja. Bukan kerja yang dipanggil dari rumah ke rumah, dari tempat acara ke tempat acara, yang khusus doa-doain orang enggak. Tugas kalian di sini adalah belajar. Belajar untuk apa Kak Igun? Belajar untuk merubah kehidupan kalian di masa yang akan datang. Begitu ya Bebe. Jadi di sini bukan tempat penitipan anak, bukan tempat taman bermain, tapi di sini adalah tempat belajar. Mungkin ini Kak Igun punya kesempatan lagi dan momen yang tepat. Setelah Hari Raya Idul Fitri, Kak Igun akan data semua santri yang ada di suratul Quran. Datanya seperti apa Kak Igun? Datanya adalah sejauh mana kemampuan para santri untuk menjalankan pelajaran yang sudah diberikan. Jadi Kak Igun pengen jiwa kompetisinya ditambah. Kak Igun itu bisa jadi seperti sekarang ini karena mau belajar, mau berproses, dan siap bersaing. Jadi saya mau di suratul Quran ratusan anak santri setiap hari bersaing. Ya, dan di kesempatan malam hari ini Bir, silakan apa yang Nabi mau sampaikan buat kita semua. Insya Allah ini bulan baik, bulan suci Ramadan. Insya Allah kita juga mendapatkan Lailatul Qadar yang kita semuanya menerka-nerka. Kita dapat basic, ya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabi Muhammad serta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan salawat dan salam yang teraturkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk mengucapkan salam taklim dan salam hormat kepada kakanda, kepada ayahanda kita semua, yaitu Bang Haji Igun, dan juga ayahanda kita bersama Ustaz Ahmad, ayahanda kita, dan juga Habib Vino yang manulir, dan para ikhwan yang berhadir semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, ya, para anak-anakku yang berkumpul semuanya, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Maka dari situ kita istighfar, mengambil juga manfaat dari sini, akan menerapkan di rumah takfir kita saat kita ngaji ini. Namanya kita ada metode tasbih. Jadi ngulangin kayak bilangan tasbih. Kata subhanallah kan dianjurkan sama Rasulullah untuk dibaca berapa kali? 33 kali.
Jadi kayak bacaan kita berzikir, ulangilah bacaan ayat-ayat yang kita pelajari sebanyak 33 kali. Saya jamin insya Allah mudah-mudahan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang santri dia mengulang-ulang ayat bacaan misalnya sebanyak daripada 1 lembar, 2 lembar dan lain sebagainya, ketika dibaca, bacaan biasanya bacaan ke-25 itu sudah hafal biasanya. Dan insya Allah lebih kuat dan lebih kuat. Ini ya, Kak Haji Gun ngajak kita untuk benar-benar, maksudnya sungguh-sungguh ya. Kata Sayyidina Ali ya, itu bacaan Al-Quran yang dihafal katanya lebih cepat hilang daripada kota yang nggak ditali. Kota itu ditali, nggak bisa keluar. Nggak ditali, cepat jalannya. Ya. Bacaan Quran lebih cepat dari itu hilang. Dan juga Masya Allah tadi Ustaz ngomong menyampaikan ke kita ada amalan apa biar anak juga berharap mudah-mudahan jadi ahli Quran ya Ustaz. Kita terus terang aja, ya terus terang ini bukan apa-apa ya. Kayak kita ini hafalannya sudah banyak yang sobek-sobek ya. Nanti anak-anakku ya begitu antum mudah-mudahan semuanya jadi alim ulama di sini. Nah, tadi cita-cita Bang Igun ada yang jadi dokter tapi hafal Quran, ada yang jadi pilot hafal Quran ya Bang Igun, ada yang jadi desainer hafal Quran, ada yang jadi teknisi hafal Quran. Sebelum hafal baca surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi Gelasnya deketin. Anjir. Masya atas ya. Fotoin sekali Bang sama desainer. Bagus nggak cupnya? Nah, bagus banget. Rasanya gimana? Rasanya sih ajib, luar biasa. Nggak apa namanya, nggak terlalu kelihatan kopi tapi soft dia, soft tapi enak. Masa tadi dibilang Ani ngantuk, Ani pulang nih, nggak ada, pulang-pulang apa ya? Besok nih, ini kayak kue taat kue Arab. Persis nih, ntar dibawain deh. Iya bebe. Kue raap. Habis.
Jadi kita pulang Bisa dicuci ya dibuang ya. Iya. Jangan bisa dicuci. Bisa dibawa pulang. Ada ininya, mahal. Enggak, buat taruh di yang keramik yang buat taruh kelas sama lo. Kita taruh situ dah. Kopinya enak, Bib. Kopinya enak. Itu kalau habis gorengannya di bawah dinaikin ya. Rasanya ajib. Beb mau Kopinya enak. Kak, kopinya enak. Mati tikaf sambil buka puasa. Pakai bakwan. Luar biasa. Jadi ini ntar tempat anak-anak gantian kan. Nah, coba ini dibuang nak. Santri, coba ini dibuang. Jadi ini tempat makan anak-anak nih nanti. Ini tempat makan anak-anak, meja panjang, itu punya dapur umum. Dapur di sini? Iya, kan aku punya tukang masak sendiri. Jadi anak-anak nggak boleh masuk dapur. Makan kulit. Sekelip my good. Enak banget tuh. Insya Allah, ini dapur, ntar dapur kita bikin kayak di restoran bener. Jadi mereka makan deh. Ya. Nanti sini ada teman aku Vino kasih air bersih. Jadi kita udah nggak pakai air galon, jadi airnya udah langsung bisa diminum. Di tempat makan, di atas sekolah. Santri-santri juga. Hah? Santri-santrinya juga. Ya ini santri-santri yang udah nggak ngerti lagi menjadi apa. Di sini dapurnya dibikin serius kayak dapur di restoran. Jadi aku ada kokinya di sini. Jadi buat menampung mereka yang makan setiap hari. Jadi selama ini di gedung Tafis yang lama kan makannya di lantai. Terkadang aku ngelihat kalau makan di lantai itu kan kurang ya, Gus. Jadi makanya kalau makan nanti harus gantian. Misalnya perempuan dulu makan, habis itu laki makan gitu. Biar nunjukin kalau Islam tuh begitu. Iya. Ini mengingatkan suasana di zaman Rasulullah. Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang memang ditempatkan di samping masjid. Namanya Ashabus Suffah. Tinggal sama Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah dalam keadaan ini. Jadi rumah yang lama dijadiin tempat tinggal. Jadi di sini jadi sekolah. Jadi di atas itu tempat belajar. Belajar harim di atas, nah lakinya bisa di dalam masjid, di luar dari jam sholat. Ini udah Jadi buat cuci piring itu. iya, ini bisa buat cuci muka sama cuci piring. Lucu ya berdua ya, pagi-pagi ya. Gitu. Jadi looknya begini, insya Allah. Karena kan, ya karena mereka setiap hari belajar, jadi masjidnya 24 jam bunyi istilahnya. Gitu. Kalau masjidnya bunyi, berarti ada salah satu keluar beli token. Iya, beli token jangan sampai deh. Ini udah 500.000 katanya 2 minggu nggak mati-mati. Waktu itu 2 minggu nggak mati-mati. Iya. Dinyalain tapi listriknya. Ini nyala. Oh iya. Emosi ya. Jadi pemirsa, hari ini aku sengaja menghabiskan waktu malam hari di Masjid Duratul Quran karena sudah semakin sempurna, insya Allah, walaupun gak ada yang sempurna ya di mata Allah, tapi udah semakin cakep, semakin cantik, semakin bersih. Besok udah mulai ada pemasangan kaligrafi, tadi udah ada dasarnya. Ya insya Allah. Oh tadi siang juga udah dipakai sholat Jumat, alhamdulillah. Ada sholat Jumat pertama, gitu. Insya Allah nanti bisa sholat Id di sini, insya Allah. Jadi desainnya Ivan Gunawan katanya. Ini logo anak. Oh iya. Jadi insya Allah nanti di akhirat di surga udah ada. Nih kalau mau ke masjid gue nanti lo mampir. Boleh gue bedu mana temennya Igun? Iya udah oke. Masuk. Sahabat yang soleh. Gitu, Oh iya ini. Iya. Ini minimalis, simple. Putih-putih lagi. Konsep ini seperti apa sih? Mungkin ada terinspirasi dari mana gitu? Jadi kan kita kan insya Allah masjid ini akan berdiri puluhan tahun ke depan. Jadi bentuknya dibuat seminimalis mungkin, sesimpel mungkin, dan di sini tuh ramah
matahari bisa masuk, jadi sirkulasi udaranya bagus, terus semuanya kebuka, jadi nggak ada yang, karena kan aku punya anak santri ya, jadi aku nggak ada bisa main ngumpet-ngumpetan, main pojok-pojokan nggak ada, jadi semuanya tuh kelihatan kebuka. Dan nanti ini kan kalau udah jadi, ini benar-benar masjidnya tuh kalau dari luar welcome, semua orang bisa masuk gitu, jadi nggak ditutup, nggak ketahan gitu, jadi siapa aja bisa masuk. Nah ini ada keran nih nanti, ini nanti ada air minum. Ya, Masya Allah ada air minum yang langsung bisa diminum. Jadi warga semuanya udah nggak perlu beli air galon, nggak perlu beli air mineral, bisa minum di sini, airnya udah bersih, udah jadi. Semua umum, siapa aja bisa. Ini air dari sumber atau dari mana? Jadi memang ini kita pakai teknologi di filter. Jadi udah anggap aja kayak air zam-zam di Masjidil Haram ya. Insya Allah. Gitu, Insya Allah. Berarti Kak Igun langsung mengancam langsung ya? Iya, jadi karena ya kan namanya kita yang buat, jadi kan banyak kepengenannya. Jadi kalau misalnya kayak contoh nih, tempat wudhu, aku itu kan, ini jangan taruh Quran di sini dong. Masukin ke dalam. Jadi kan aku kan kalau sholat gitu kan, kadang kalau kita wudhu pendek banget, sakit pinggang, iya kan? Nah, makanya ini wudhunya enak, nggak perlu bongkok-bongkok. Ini belum kelar, nanti ada tambahan, ada besinya buat naruh kaki, insya Allah. Kira-kira berapa persen lagi Kak Igun? Ini insya Allah 5% lah, gitu. Tapi kelihatannya kayak ada nuansa-nuansa gitu, tapi nuansanya ada biru-biru. Iya, aku tuh punya kepengenan memang, ya ngantuk lampunya. Punya kepengenan memang masjidnya itu karpetnya warnanya biru. Makanya aku sama Baba Jimmy dari Para Karpet, aku minta dari Jojo Hari, aku pengen masjidnya itu dalamnya warnanya biru. Kayak Istiqlal gitu kan, ternyata udah berapa tuh, udah puluhan tahun ada dan sampai hari ini masih bagus. Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat Masjidil Haram kan sampai hari ini renovasi terus. Ya kan, ya nanti kita ada rezeki, kita bagusin lagi. Kalau perlu sampai belakang-belakang kita jadiin area kita. Bener nggak? Ya kan, doa santri kan sering dikabul ya gitu kan, ya kita insya Allah jadi kita punya nih satu wilayah ya kan. Simpanan akhirat, Masya Allah beliau. Bukan di sini doang nih, banyak nih, Masya Allah. Masya Allah. Aidun, ya. Ini masjid yang keberapa sih yang ingin bangun? Masjid yang keberapa, itu urusan Allah deh ya. Tapi yang jelas aku tuh bangun gini jadi kayak ini loh, jadi kayak bukannya bahasa bukan lagi ya Bib, tapi aku tuh ada satu ayat yang aku suka tuh. Jadi yang artinya tuh kurang lebih di saat kita sudah mengerjakan satu hal, kita harus melanjuti pekerjaan yang baru. Lebih baik. Ketika apa? Jadi kalau kita udah ngerjain satu nih, kita nggak berhenti, kita ngerjain lagi hal yang baru. Nih, saya baca ini ya. Ini salah satu ayat favorit aku. Faiza farakta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, telah keluar bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi insya Allah ini selama hidup, masih hidup, urusannya nggak kelar-kelar gitu. Ya kan? Habis itu ayatnya wa ila rabbika farghab. Artinya baru setelah itu menuju kepada Tuhan. Masya Allah. Kita fokus kepada apa yang kita bisa kerjakan setelah itu. Jadi minta ridhonya Allah, minta sehat, minta rezeki sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau kita makin kaya, makin punya rezeki banyak, insya Allah bikin apa-apa juga gampang. Bener nggak? Karena mau apapun di dunia ini kan pakai uang ya Bibi ya. Rukun Islam 4 pakai uang semua kan? Iya, haji pakai uang, ya kan? Zakat pakai uang. Buka sahur pakai uang. Pakai uang. Sholat baju pakai uang. Iya betul. Jadi nggak benar kalau orang bilang ibadah nggak perlu uang. Tapi hari ini temanya berkaitan dengan pada bapak. Hari ini pokoknya alhamdulillah mengumpulkan sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Jadi Habib dari Garut bisa kadarullah ada di Jakarta, bisa ada di sini, masya Allah banget. Jadi ya alhamdulillah, nggak tahu, jadi kayak dipertemukan sama orang-orang baik, orang-orang baru gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah membentuk circle baru ya gitu. Ya daripada kita malam-malam gini ada di kafe kan, mendingan ada di masjid. Gitu. Dari kayu pasti sibuk banget, tapi kalau menekuk
karena bagaimanapun juga kan sebagai leader dikasih pekerjaan sama Allah. Kalau nggak kerja, nggak kebangun ini semua kan gitu. Tapi ya harus bisa merelakan tidurnya, merelakan waktunya untuk bisa kumpul di sini gitu. Karena ya belum tentu bisa seminggu sekali kan gitu. Dan aku tuh kan harusnya Rabu kemarin tuh berangkat umroh gitu. Tapi karena nggak berangkat umroh, jadi aku sebenarnya kesel. Tapi dibalas kemarahannya dengan aktivitas seperti ini. Jadi aku membayangkan bahwa ya aku lagi tetap berada dalam rangkaian ibadah, Bib. Paham nggak sih, Bib? Jadi kayak ya udah, kita berasanya kita lagi di Mekah aja, padahal kita lagi di sini, Bib. Pernah di dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga, Rasulullah bilang kepada Siti Aisyah, sesungguhnya di belakang bukit ini ada sebagian orang yang nggak datang ke sini, tapi sebenarnya mereka ada di sini. Kenapa mereka nggak bisa? Karena mereka dicegah oleh uzur. Mereka sebenarnya mau ke tempat kita, tapi ada alasan yang memang nggak bisa mereka tinggal. Pahalanya dapat sama atau sesuai. Tapi kan karena perginya itu kan ya kadang kadarullah juga ya, karena perang situasinya seperti itu. Karena aku juga nggak mau harus ngikutin kemauan orang tua karena mama nggak ngizinin gitu. Jadi ya udah, walaupun sekarang lihat mama gedek banget, sempat beberapa hari dia chat anak nggak jawab gitu ya. Ya karena maksudnya paham kan, Dit? Ya. Sedangkan maksudnya gini, orang lain nyampe, Dit, dan anak juga pesen tiket yang nggak ngelewatin Dubai, nggak lewatin gitu, yang direct langsung ke sana gitu. Dan teman-teman aku tuh nyampe, alhamdulillah juga baik-baik aja gitu. Tapi karena mama tuh kan namanya emak-emak tuh suka keserang sama berita WhatsApp ya, jadi berhenti sampai di situ gitu. Jadi nggak tahu yang mana berita hoak, yang mana berita bohong, yang mana berita rekayasa, gitu. Semua ditelan aja gitu. Jadi ya karena punya kekhawatiran daripada kita jadi anak yang nggak nurut gitu ya, ya udah kita ikutin. Walaupun kita gedek, ya udah kita jalanin aja. Lebaran nggak di mana nih? Kan emang dari awal lebarannya harusnya di Indonesia, karena tanggal 19 tuh aku udah pulang. Gitu. Nah itu merasa ada hikmah nggak sih di balik ini? Ketundanya itu. Jujur hikmahnya belum dapet ya. Hikmahnya belum dapet nih. Itu kita sama para santri lagi gitu. Jadi ya sebenarnya sih jujur masih gedek ya, karena ngelihat ada grup, guys kumpul di lobby ya, kita mau ke Raudo, ya Allah mestinya gue di situ ya kan, guys. Tapi teman-teman aku tuh selalu update gitu apa yang terjadi di sana gitu. Aku terharu juga sih, kayak tadi mereka lagi beli sejadah, dia ingat aku, kayak gue mau yang mana, beli tumbler mau yang mana, dia nggak mau, mereka tuh kayak nggak mau ngasih lihat kekecewaan aku gitu loh, Beb. Gitu. Masya Allah. Oh tadinya nggak kepengen tidur, udah bener-bener karena kan itu udah planningnya udah jauh-jauh hari kan, nyari 10 hari terakhir itu susah banget, kamarnya susah, sisanya susah gitu. Jadi pas udah dapet ya udah, tapi karena perang mau gimana? Gitu. Oke, pemirsa terima kasih sudah menemani aku itikaf. Kalau pemirsa mau mampir ke masjid aku silakan, dibuka pintu seng ini akan terbuka oleh pemirsa untuk hadir ya. Ingat beberapa hari lagi kita masuk Hari Raya Idul Fitri, jangan hanya sibuk bebenah mempersiapkan Lebaran, siapin baju, siapin makanan, tapi kita harus siapin juga amalan-amalan kita ya, Bib ya. Karena puasa tahun ini harus menjadi puasa yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gun tadi rangkaian tiketnya apanya tadi belum dijelasin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Sabar. Babe, di mana? Pulang kemana? Thank you so much. Oh, you going back to Bogor? Inshallah. That's far? 1 hour. 1 hour and a half, inshallah. بعد رؤياكم تزداد الوقت. Aku apa? Ana suai kalam Arabi. Alhamdulillah. I practice only 3 times, then I don't have time. Aku lihat kamu di Egypt. Iya. Kemarin. Iya, aku kemarin di Egypt, aku kirim bantuan sama Basnas. Aku ke rumah sakit Palestina. Kita beli mesin cuci darah karena banyak yang kena ginjal. Sedih, Beb. Banyak yang kena ginjal, banyak yang begini.
diajak ngomong nggak bisa, kayak mungkin remembering something, you know. Terus they only sit, terus di belakangnya istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, itunya nggak ada. Dan yang banyak di situ memang gagal ginjal, Bib. Mungkin dia abis after surgery everything, but vitamin, badan metabolisme not good, terus become ginjal. doa buat Insyaallah. But now more safe ya, Gaza ya. Not really not safe. really safe, but Situation. Lisbon. So how many years you stay in Indonesia already? At first I stay in Malaysia for 7 years. Okay. And baru tinggal sini yang 3 bulan, 4 bulan. Insyaallah. Tapi keluarga masih di sana? Keluarga alhamdulillah di sana. Bisa komunikasi? Bisa, tapi yang sedikit. Sebab signal tidak yang selalu ada. Jadi setiap minggu 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi alhamdulillah masih aman sih. Kalau bisa keluarga ke sini ya. Iya, keluarga semua. Berarti kalian di sini statusnya refugee. Iya. Apa ada paspor bisa kemana-mana? Kitas. Iya. Tapi boleh kerja? Enggak. Dapat uang dari pemerintah? Dapat ya. Ini mahasiswa di Unisola. Mahasiswa. Ya. Ada teman aku juga di Lampung. Ahmad ya. Nikah sama orang Indonesia? Bisa insyaallah, gak apa-apa. Iya, biar bisa tinggal sini. Biar nggak usah pulang lagi. Iya. Kalau ini udah bawa bini dia. Oh, istri kamu ikut? Masya Allah, anak-anak juga ikut? Iya. Anak berapa? 2. Ini presiden FOP. Apa itu FOP? Friends of Palestine. Ngapain aja acara, bikin apa aja? Itu FOP fokus buat influencer dan selebriti. Kita kerja di Malaysia, di Thailand, di Indonesia. Di Malaysia kita sama Sheila Majid. Dan Sheila Majid di Indonesia bernasehat kita Habib Ali. Di Maldives juga ada. Kita fokus buat influencer dan selebriti, buat advokasi dan awareness about rakyat Palestina. Tapi sekarang berita Iran jadi ketutup ya, Palestina ya. Siapin mobilnya Habib. Ada. Save the glass ya. Yeah, I will take it. Sudah habis tapi aku simpan ya. Thank you so much. Iya, ada foto. Terima kasih ya sudah nonton vlog ini. Kalau misalnya mau mampir ke masjidku 24 jam insyaallah bisa mampir ke sini. Walaupun belum jadi 100%, tapi insyaallah sudah terlihat cantiknya. Terima kasih. Baik, saya Al-Habib Abdullah Al-Habsyi lahir di Palembang dan tinggal di Jakarta, di Condet, Jakarta Timur. Alhamdulillah saat ini Allah berikan salah satu amanah, saya mengurus rumah tahfidz gratis Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Dan insya Allah alhamdulillah bisa senang sekali mampir ke Masjid Durratul Quran, pesantren Durratul Quran yang diasuh oleh Kak Haji Igun dan Al-Ustaz Ahmad. Masya Allah, barakallahu fikum. Masjidnya Kak Ivan luar biasa ya. Desainnya bagus dan suasananya Masya Allah menghadirkan rasa yang syahdu luar biasa. Dan pemilihan warna-warnanya juga cakep banget. Dan ada pas Anda masuk ke sini terpana sama ukiran ada IG, ternyata itu adalah Ivan Gunawan dan sangat bagus sekali. Dan simple, sederhana tapi luar biasa. Kerennya tuh berasa. Dan desain sentuhan Kak Ivan memang ada tersendiri, sentuhannya Kak Haji gitu. Oh Masya Allah, pesannya mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita juga yang mesenin begitu dapat kebaikannya, dapat juga ibaratnya istiqomah terus-menerus di dalam kebaikan ini dan berusaha bersama-sama menjadi ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Mereka yang ikut bersama-sama memuliakan Al-Quran di atas muka bumi ini. Jadi kita bersama-sama maka Igun alhamdulillah punya visi misi yang sama, ingin melanggengkan ayat-ayat suci Al-Quran di atas muka bumi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa setelah hadir datang langsung menginjakkan kaki kita di Masjid Durratul Quran. Ivan Gunawan ini benar-benar takjub saya dengan desainnya, dengan konsepnya ya, yang tempat ibadahnya, masjidnya benar-benar dengan asramanya, dengan pondoknya. Ini benar-benar ada pondok di kota besar gitu. Ada pondok di
tempat saya tinggal, biasanya kalau kita ke pondok tuh jauh ya, harus ke tempat-tempat yang memang luas besar-besar, tapi kita bisa melihat suasana pondok pesantren yang tahfiz tapi juga modern, keren dan luar biasa. Buat Haji Ivan Gunawan, semoga ini menjadi amal jariah Pak Haji, ya Pak Haji Igun. Semoga juga terinspirasi oleh anak-anak santrinya, anak didiknya, ya bisa menjadi penghafal Al-Quran juga, bisa mengamalkan Al-Quran juga, dan bisa menjadi bekal untuk di akhirat kelak. Semoga ini juga dicontoh oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbagi, untuk mendirikan sebuah pondok santri yang mengupayakan santri yang menghafal Al-Quran gratis dan menghidupkan mereka agar menjadi santri-santri penghafal Al-Quran yang berguna dan berjasa bagi bangsa, agama dan negaranya. Amin.